Ada ingin bertanya lagi? Bu, Ya, yang generik tadi kan kan ada tuh yang di update kurung lancip tuh, buka kurung lancip itu tutup kurung lancip. Itu ada satu lagi yang kawannya tuh T, Bu kan? mana-mana. Yang tadi Bu nampak pertama-tama apa, Bu? Mana? Nih, Atau Bu, ya Bu, ya. Kan oke. itu ada kurung lancip, habis itu itu ada Ya, yang T kan? ya. Itu Bu, eh, itu apa apa tipe data atau apa Bu? Atau bisa nerima semua dia Bu? Dan apa bedanya E dengan T itu Bu? Nah, dia ada maknanya sebetulnya ya. Saya ada buat di slide ini atau enggak ya? Slide ini terlalu ringkas sampai karena memang niatnya saya gabung jadi ringkas. Eh, ada maknanya. Jadi kalau kalau saya nggak salah ini untuk entity. Kalau T itu untuk type. Bentar ya. Kalau nggak salah di materi struktur data ada saya bahas. Insya Allah semester depan kan kalian mengambil mata kuliah struktur data. Itu juga nanti akan dibahas secara lebih detail lagi. Jadi di sini hanya sekilas saja, nanti kemudian dibahas lagi karena memang pada struktur data kita kan bermain-main dengan koleksi data. Jadi nanti akan dibahas lebih detail lagi terkait dengan generik sini. Bagaimana kita buat generik, ya, bagaimana cara kita buat apa istilahnya? Ini dia. Ya. Nah, jadi kalau kalian melihat Java API, nanti kadang-kadang ada yang tertulis itu sebagai T, kadang-kadang ada yang tertulis sebagai E, ya. Nah, jadi dia ada maknanya. Kalau T ini untuk type, E ini untuk elemen, kalau key itu K itu untuk key, N itu untuk number, V itu untuk value. Nah, walaupun sebetulnya selain daripada itu juga boleh, ya, selain daripada itu boleh, tapi tidak umum. Nah, kenapa tidak umum? Karena ini istilahnya memang sudah memang apa namanya ya, pemakaiannya di dalam Java API itu sudah lazim istilahnya. Ya sudah lazim sehingga sebaiknya ya kita gunakan yang umum digunakan aja, karena kalau kita gunakan selain daripada ini ya orang yang membaca kode program kita jadi bingung apa ini maknanya. Misalnya kita buat A, ya bisa aja sih, nah tapi nanti orang bingung ini apa maknanya tuh. Tapi kalau dibuat misalnya sebagai K, V misalnya, kita langsung tahu bahwa ini adalah pasangan key dengan value. Jadi langsung apa namanya ya, langsung nampak jelas apa maknanya. Ya, seperti itu, Saiful. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tugas 3 kapan ya dikumpulnya ya? Lupa saya. Udah buat? Kemarin, Bu. Kemarin ya? Semalam bilangnya, Bu. Oke. Nah, nanti akan ada mini project. Nah, kenapa mini project? Karena dikerjakan secara individu dan lebih kurang bahasan apa namanya ya, untuk membuat mini project tersebut itu semua yang udah kalian pelajari, lebih kurang semua yang udah dipelajari itu nanti akan diaplikasikan pada mini project itu. Kalau pada tugas kan sifatnya lebih spesifik kan, jadi misalnya kalau tentang apa namanya objek ya berarti tentang objek aja, kalau istilahnya tentang inheritance berarti inheritance saja. Nah, yang projectnya nanti ini insya Allah mudah-mudahan hari ini atau besok lah ya saya upload. Mini projectnya ini sifatnya ya lebih apa ya, menyeluruh temanya. Jadi tema daripada projectnya itu akan lebih menyeluruh ke semua materi-materi yang udah saya ajarkan. Ada lagi pertanyaan lainnya? Ini kita tersisa 1 minggu perkuliahan lagi ya. Jadi ini minggu tanggal 14, minggu depan kuliah terakhir.
Kemudian insya Allah tanggal 28 ini kita UAS. Rencana saya UAS-nya kayak dulu aja, jadi subuh-subuh ya, habis subuh supaya saya pun bisa menggunakan e-learning, karena kalau nggak subuh e-learningnya biasanya agak susah ya, sering gagal kalau diakses rame-rame orang secara bersamaan. Jadi rencana saya tanggal 28 ini UAS-nya itu ya seperti biasa gitu ya, sesudah subuh. Bu, izin bertanya tentang anotasi. Ini sering digunakan atau tidak pernah digunakan? Tentang apa? Anotasi. Seperti annotation ini sering digunakan ya, walaupun dia sifatnya optional ya. Jadi annotation ini adalah optional, di mana kalau kita gunakan lebih baik, tapi kalaupun tidak digunakan ya tidak apa-apa ya. Jadi misalnya annotation yang mungkin kalian sudah sering menggunakan itu adalah add override ya. Nah, ini ya, add override. Nah, add override ini adalah annotation yang memang bawaan daripada Java API-nya. Jadi kita nggak perlu buat lagi. Nah, istilahnya kalau nggak kita tuliskan add override ini juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Program kita itu akan tetap jalan. Nah, tapi apa? Tapi dengan adanya add override, kita ingin memastikan, ya kita ingin minta bantuan compiler istilahnya. Compiler, tolong cek sebentar apakah metode yang di bawah ini sudah betul penulisannya. Nah, jadi maknanya apakah metode yang kita tuliskan di sini apakah sama dengan metode yang ada pada superclass. Kan yang namanya method override itu kan nama dan parameternya harus sama persis. Huruf kecil dan huruf besarnya juga harus sama persis. Nah, kalaupun misalnya pada superclass-nya O-nya ini misalnya tertulis sebagai O besar, maka kalau ada kata-kata anotasi add override di sini, maka dia pasti akan error. Waktu kita compile aja error. Nah, kenapa error? Karena pada superclass itu tidak ada metode yang bernama overridden method, di mana O-nya itu adalah kecil, yang adanya O-nya adalah besar, ya kapital. Nah, jadi memang annotation ini sifatnya optional. Jadi silahkan digunakan jika itu memudahkan. Kalau memang tidak digunakan nggak apa-apa juga. Nah, kalau misalnya pada proses method overriding, nah memang sangat bagus sekali untuk menggunakan add override ini, di mana kita memastikan bahwa metode yang kita pakai itu ada. Ya, metode yang kita buat itu betul-betul metode yang kita override dari superclass-nya. Ya memang bukan berarti kita harus menggunakan selalu semuanya. Misalnya kayak add deprecated, ini agak jarang ya penggunaannya. Nah, karena biasanya deprecated ini kalau ada metode yang istilahnya ada versi lain yang lebih baru. Nah, jadi ada kelas A, ada kelas B. Nah, kelas B ini ternyata istilahnya revisi dari kelas A. Nah, sehingga metode yang ada itu pun sama. Nah, sehingga metode yang ada di A itu nggak kita pakai lagi. Nah, jadi apa? Jadi kita tuliskanlah, kita tambahkanlah di atasnya add deprecated. Jadi maknanya metode yang ada di A tadi, ya itu sudah ada versi yang lebih baru pada kelas B. Jadi istilahnya kita ingin mengarahkan orang yang menggunakan kelas tersebut ya supaya menggunakan versi yang lebih baru. Itu makna daripada deprecated. Nah, sedangkan annotation yang lain itu sifatnya memang annotation yang kita tuliskan sendiri. Ini kan ada beberapa jenis ya. Jadi annotation yang custom annotation ini ya memang
sesuai dengan namanya custom. Ya, gunanya apa? Gunanya ya untuk membantu programmer apa istilahnya ya, untuk menambahkan data-data yang apa namanya ya, yang kesannya mungkin tidak penting. Nah, tapi bisa membantu orang lain. Contohnya misalnya seperti ini. Ini kan sebetulnya biasanya kita tuliskan kan sebagai komen ya, komentar di bagian atas sekali. Nah, kalau bentuk komen seperti ini kita tulis dia di dalam annotation ya, kita tulis di dalam annotation, maka apapun itu method yang menggunakan annotation ini, class preamble ini, secara otomatis dia harus melengkapi semuanya. Ordernya, date-nya. Nah, kalau ada nilai default boleh dikosongkan, tapi kalau nggak ada nilai default berarti harus diisi. Nah, itu dia kegunaannya seperti itu annotation ya, optional. Nah, optional but nice to have.